Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari MK4 Pagi dengan NIM 42122011034. Oke, di sini saya akan membuat sebuah program ladder di pertemuan ke-6 dengan tugas 2, yaitu buatlah program lalu lintas untuk persimpangan 4 bisa mengikuti pola simpang Frankie bottom center. Oke, kita pertama-tama kita langsung masuk ke dashboard. Saya di sini menggunakan PLC Mitsubishi GXbox 3 ya. Pertama-tama kita project, kita tekan new. Saya menggunakan series dan tipe. Seriesnya itu FX5 CPU dan tipe FX5U. Dan kita program language-nya atau program bahasanya kita menggunakan ladder. Oke, kita langsung tekan OK. Kita tunggu. Kita tekan OK. Tekan OK. Nah, maka tampilan awal untuk sebuah program maka akan seperti ini. Nah, pertama-tama untuk itu kita ingin membuat sebuah persimpangan lalu lintas ya dengan sebuah tombol input, yaitu kita bikin tombol start dan tombol stop, dan kita membutuhkan sebuah satu simpang itu membutuhkan 3 output yang dimana ada lampu merah, kuning, dan hijau. Untuk itu berarti kalau 4 simpang berarti 3 kali 4 yaitu ada 12 output. Nah, untuk itu kita langsung ke device, kita langsung memberikan label label pada output yang akan kita gunakan. Nah, untuk input ini kita menggunakan start, kita caps lock tulisannya start, dan kita menggunakan stop. Oke, untuk outputnya kita menggunakan untuk output itu alamat atau addressnya itu adalah x0 ya, x0 sampai x47, sedangkan output yaitu adalah y. Nah, untuk di sini y0 kita gunakan itu adalah sebagai hijau satu. Ada apa? Hijau satu dalam artian hijau simpang 1, kuning simpang 1, merah simpang 1. Nah, dan seterusnya sampai kita bikin ada 12 seperti ini. Kita bikin lagi hijau 1, kuning, kuning 2 ya. Seterusnya di sini hijau 2, di sini merah 2, di sini hijau 3, kuning 3, merah 3, sini hijau 4, kuning 4, kuning 4, dan sini merah 4. Oke, lalu kita kembali kepada program language tadi. Untuk itu kita ke kita menambahkan raw baru atau program baru, yang dimana sini kita bikin ketik pada keyboard Anda yaitu X0, maka akan muncul seperti ini, dan lalu pilih kontak yang akan kalian pakai. Untuk di sini saya menggunakan kontak NO untuk tombol start. Kita ketik enter pada keyboard. Nah, untuk kita menggunakan set reset ya untuk mempermudahkan sebuah rangkaian pengunci. Oke, kita membutuhkan sebuah set, ketik pada keyboard Anda set M0. Set 0, M0 ini adalah memori 0. Selanjutnya kita tambahkan sebuah row lagi. Di sini kita menggunakan X1 sebagai di sini tidak bisa dikarenakan kita harus menggunakan ini. Kita cancel. Dia harus pada bagian sebelah sini. Oke, selanjutnya kita memberikan tombol stop. Kita akan berikan alamat dia itu X1. Ketik pada keyboard X1.
kita muter. Lalu kita membuat setelah tadi set, kita harus membuat reset ya. Berarti reset M0. Nah, maka reset dan set dan reset ini akan muncul di bagian sini. Oke, untuk itu untuk X0 dan X1 pada labelnya belum muncul. Kita akan memunculkan di view langsung comment display. Nah, maka akan muncul start dan stopnya. Untuk selanjutnya kita ingin menambahkan row baru. Nah, untuk itu kita memasukkan dia alamat NO untuk mengaktifkan timer. Kita membutuhkan sebuah timer di sini. Lalu kita tekan aja T1. Sorry. T1 kita bikin value-nya itu yaitu 50. Nah, untuk selanjutnya kita bikin row baru lagi. Di sini kita sisakan satu ruang ini untuk nanti program ini looping kembali atau akan hidup kembali. Tidak mengerjakan satu siklus saja. Untuk itu kita bikin di sini yaitu sebuah kontak T1. Lalu kita bikin di sini T2 ke timer baru lagi dengan value-nya 10. Kita bikin ini sampai dia 8 timer. Kita bikin lagi di sini berarti T2. Lalu di sini bikin T3 dengan value 50. Kita selang-seling 50, 10, 50, 10 dan segitu seterusnya. Selanjutnya kita bikin lagi satu lagi. Kita bikin di sini T3. Lalu bikin T4 dengan value tadi 10. Nah, kita bikin lagi. Kita spesikan lagi ya, biar banyak, biar cepat. Edit, kita insert lagi, satu lagi. Oke, itu kita copy aja sini. 3. Kita Ctrl V. Nah, kita bikin sini tadi sudah 4, berarti di sini T4. Sini kita kita klik, kita escape, kita klik pada value-nya, kita bikin di sini kali 50. Sini timernya juga kita bikin sebuah T5. Di sini kita bikin kontaknya T5. Di sini juga kita ganti di sini K10. Oh, sorry, ininya juga terlupa. Berarti T6. Di sini berarti kita bikin kontaknya T6. Dan di sini kita bikin T7. Kayaknya kita bikin itu 50. Nah, kita membutuhkan satu lagi yaitu T7 dengan kontaknya dan T8 ke 10. Terus selanjutnya kita sambungkan. Untuk itu tekan kontrol baru dengan tanda arah panah ke bawah untuk menambahkan garis line ke bawahnya. Atau juga rekan-rekan bisa ngambil dari Shift F9. Oke. Untuk itu saya akan mencobanya ya, kita convert. Untuk rangkaian ini belum sepenuhnya jadi kita step by step untuk melihatnya. Kita tunggu, kita close, kita berikan dia 1 pada start, kita close, kita berikan klik kanan, kita debug, modify. Nah, maka timer akan menghitung. Nah, akan bergiliran hidup untuk di timernya. Oke, untuk selanjutnya kita stop simulasi. Ketik F2 pada keyboard agar mematikan simulasinya. Untuk itu kita memanggil sebuah kontak start dari memori M0 ini untuk menghidupkan sebuah lampu hijau terlebih dahulu pada simpang 1, yaitu kita bikin Y0.
hijau simpang satu. Pada hijau simpang satu ini, dia harus hidup terlebih dahulu. Dikarenakan pada simpang satu itu akan hidup lampunya terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita bikin lagi row baru, kita buat di sini. Ketika lampu hijau 5 menit 5 detik hidup, lampu kuning akan hidup selanjutnya. Nah, untuk itu kita panggil kontak T1, timer 1 di sini dan output Y1. Kita tambahkan lagi. Kita di sini membuat T2 dan sebuah Y2 lampu merah. Jadi ini kita tambahkan garis, tekan kontrol dan tanda panah ke bawah. Jadi ketika tombol start ditekan, lampu hijau akan hidup dan timer 1 akan menghitung 5 detik. Setelah itu akan mengaktifkan kuning. Nah, untuk kuning hidup, ini ketika kuningnya hidup, hijaunya hidup juga. Ketika tombol di start ditekan, hijau akan hidup. Dan setelah 5 detik, tombol timer kuning akan hidup. Jadi kita harus membuat pemutus di hijau tersebut dengan alamat T1. T1 kita bikin di sini NC. Nah, jadi setelah kuningnya hidup, maka hijaunya akan mati. Nah, begitu juga dengan merah. Kita harus juga membuat di sini sebuah kontak lagi, yaitu kontak dari T2. T2 dengan lambang simbolnya NC seperti ini. Maka kita bisa coba. Kita simulasi, start simulasi. Kita tes coba ya. Kita close. Kita tekan start. Kita tekan start. Nah, maka kita akan lihat di sini. Setelah 5 detik, tombol kuning akan kuning akan nyala dan merah akan menyala juga. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembuatan programnya. Untuk itu, setelah mematikan, tekan F2 pada keyboard. Selanjutnya kita menambahkan row baru. Untuk di sini, kita setelah lampu merah menyala, berarti kita juga membutuhkan sebuah dari memori ini, kontak memori M0. Dan kita juga membutuhkan kontak dari T2 untuk setelah lampu merah menyala dan akan menyalakan lagi lampu hijau simpang 2. Nah, kita panggil D3 untuk mengambil hijau 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita edit lagi di row. Kita buat di sini yaitu pemanggilan dari timer 3 untuk menghidupkan sebuah lampu kuning 2. Kita insert lagi. Kita panggil dia sini Y4. Kita buat di sini Y4 untuk menghidupkan lampu merah. Sini. Oh, sorry. Sini untuk kontak D4 dan di sini kita panggil Y5 untuk lampu merah. Oke, kita insert lagi. Nah, untuk ini kan semua simpang pasti satu hijau dan semua 3 lain merah. Nah, untuk itu kita akan membuat simpang kedua ini merah hidup duluan. Jadi kita sambungkan yang ini di sini. Nah, tapi kita akan menambahkan sebuah kontak dari timer 2. Nah, jadi kita menambahkan kontak timer 2 ini agar lampu merahnya menyala langsung. Dan ketika timer 2 ini aktif, lampu hijau akan menyala dan merah akan mati di sini. Oke, kita akan melihatnya, coba kita cari dulu. Kita tes, simulasi, kita close.
Oke, kita start ke kanan. Oke, kita lihat di sini. Oh, saya sorry ya. Saya salah mengasih dalam ininya, kontaknya. Yaitu dia harus bukan NO untuk di sini untuk menghidupkannya langsung. Tetapi klik dua kali, kita harus memberikan dia sebuah kontak NC. Untuk dia agar dari sumber ketika start ditekan, sumber ini akan langsung menyala merah. Jadi kita convert lagi, kita reboot lagi, kita simulasikan lagi. Oke, kita tunggu, kita close, kita tekan start, kita modify. Nah, kita lihat ini langsung menyala dan simpang hijau, simpang satu hijau, simpang dua tetap merah. Nah, ini bergantian dan ini hijau. Dan yang simpang satu tetap merah. Dan simpang dua akan bergantian. Oh, sorry ya. Untuk di sini saya belum bikin pemutus dia. Pemutus seperti yang di sini. Tekan F2 lagi. Di sini kita membutuhkan pemutus dari T4 kontak MC, biar agar ketika T4 ini menyala, ini akan memutus kuning seperti itu. Kita lihat, kita coba lagi, kita simulasi. Kita close, kita berikan start ini 1. Nah, ini merah, simpang 2 merah, simpang hijau akan menghitung mundurnya agar kuning merah dan hijau kembali. Ya, oh sorry ya, di sini saya juga lupa memberikan sebuah timer 3 di sini. Nah, inilah di sini kita membutuhkan kejelian atau logika kita bagaimana ketika lampu hijau ini menyala dan ketika kuning ini ingin menyala, tapi hijau ini tidak agar tidak menyala, menyalanya ini bergantian gitu. Nah, jadi kita harus membutuhkan kontak seperti ini agar lampu hijau ini mati ketika lampu kuningnya menyala seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kita tekan F2. Kita bikin di sini T3. Kontak and chain. Close. Nah, seperti ini. Dan sudah saya pastikan bisa berjalan. Kita tekan simulation. Start simulation. Kita close. Oke, kita berikan dia 1. Nah, seperti ini. Hijau, yang lainnya merah. Kita tunggu, dia bergantian, sudah berbagus. Ini akan mati. Nah, akan mati dan merah kembali. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat simpang 3 dan simpang 4-nya. Tekan F2. Oke, kita bikin simpang 3-nya. Insert row. Di sini kita tetap memanggil F0, untuk ketika start, baru kontak lainnya akan menyala seperti itu. Nah, di sini kita bikin timer 5, T5, untuk menghidupkan sebuah simpang hijau 3. Setelah itu kita panggil Y6, tensor lagi, tensor 1 lagi, kita buat di sini. Kita bikin di sini sebuah kontak T6 untuk menghidupkan sebuah lampu kuning 3, kuning simpang 3, dan kita bikin sini T7 untuk memanggil lampu merah simpang 3. Sorry. Oke, saya ini ya, kita lihat di command-nya. Nah, untuk di sini Y0 1 2 3 4 5 6 7, untuk 8-nya tidak ada, dia langsung dari untuk Y10 seperti itu. Karena dia cuma 8 bit ya.
mungkin rekan-rekan bisa tahu 8 bit. Kita bikin di sini Y10. Maka di sini merah simpan 3. Untuk itu kita bikin sambung seperti ini. Rekan-rekan bikin tekan kontrol dan tanda panah ke bawah. Untuk tadi seperti tadi logika tadi. Jadi ketika kita membuat hijau ini menyala dan kuning ini menyala juga, jadi kita harus memutus dari hijau ini. Jadi kita butuhkan sini T6 dari sebuah kontak uh, NC. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini hidup, ini mati. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini ingin hidup, ini juga mati. Jadi seperti itu. Jadi kita bikin di sini T7 dengan kontak NC ya. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi sama seperti ini, ketika simpang 4 itu kan cuma satu yang hijau ketika start ya. Ketika start satu hijau dan semuanya merah seperti itu. Jadi kita menambahkan dia merah ini langsung langsung hidup gitu seperti itu. Jadi kita panggil dia kontak terakhir kali yaitu dari T4 ini. Kita bikin sini sebuah T4 dengan kontak NC. Itu kita kasih garis sini. Nah, jadi ketika tombol start ditekan, merah ini akan langsung menyala. Dan ketika timer 4 ini aktif, dan merah ini bakalan mati karena ini menjadi NO nanti akhir tanpa jadi ya semua. Nah, untuk selanjutnya kita bikin sebuah simpang 4-nya. Sama seperti tadi, kita panggil M0. Untuk itu kita melanjutkan dari sebuah dari timer 7. Timer 8. Dan kita akan menghidupkan sebuah Y11 yaitu hijau simpang 4. Selanjutnya kita insert lagi. Kita buat di sini timer 9 untuk menghidupkan sebuah kuning simpang 4. Kita panggil di sini B12. Nah, seperti itu. Kita panggil lagi B10 untuk menghidupkan sebuah merah simpang 4. Kita sambung. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti tadi ya, ketika hijaunya hidup dan ingin kuningnya hidup, otomatis hijaunya kita harus putus. Dan pemanggilan alamat T9. Kita kontak NC. Tekan OK. Nah, ini juga ketika kuningnya sudah menyala dan ingin berganti ke merah, otomatis kuningnya harus mati. Dan kita panggil di sini T10 dengan kontak NC. Nah, itu sama seperti tadi, seperti ini, simpang 3 dan simpang 2, kita harus membuat dia menyala terlebih dahulu. Berbeda dengan simpang 1 tadi ya. Nah, untuk ini kita panggil di sini sebuah timer 7. Timer 7. Sorry, di sini kontaknya harus NC. Nah, seperti ini. Kita sambung. Maka program kita simpang 4 lampu merah sudah jadi, tetapi hanya menjalankan satu siklus. Kita lihat. Kita close. Kita tekan start. Kita lihat hijau simpang 1, hijau simpang 2, hijau simpang 3. Nah, seperti ini. Nah, hijau simpang 4 nanti akan demikian. Nah, seperti itu. Nah, untuk di sini kan masih menjalankan satu siklus atau tidak berulang-ulang atau looping ya dalam bahasa pemrograman ya. Looping. Jadi kita harus membutuhkan looping ini agar mengulang lagi hijau lagi dari simpang 1 seperti yang kita lihat dari simpang lampu merah ya. Jadi dia berulang-ulang terus
Kalau ini cuman satu kali. Untuk itu kita matikan simulasinya. Nah, cara loopingnya nih itu kita tengok simpang yang terakhir kali itu aktif atau program yang terakhir kali itu aktif. Dari kita lihat dari sebuah timernya. Nah, ini kan timer satu kan hidup pertama kali. Nah, untuk timer 8 ini dia hidup terakhir kali. Jadi kita membutuhkan kita tekan F2. Nah, seharusnya kita membutuhkan timer 8 ini untuk melooping dia. Gimana caranya? Mungkin kita menambahkan di sini sebuah timer, kita panggil di sini P8 dengan kontak NC agar dia ketika kontak timer 8 ini aktif, dia akan memutus pada rangkaian ini semua. Nah, untuk rangkaian ini semua yang di sini kita salah ya. Seharusnya kabel yang di sebelah sini atau rangkaian ini dia ada berada di sebelah sini. Oke, untuk itu kita hapus dulu. Bagian di sini kita tekan delete. Satu lagi kita biar rekan-rekan mengerti. Nah, kita delete. Nah, untuk di sini kita memberikan sebuah tadi kontak lagi T1. Kita buat lagi di sini T2. Untuk skill sini kita bikin T3, T4, T5, T6, dan terakhir T7. T7 ini adalah untuk menghidupkan timer 8. Atau kita sambung lagi kabelnya. Nah, itu. Jadi ketika timer 7 ini aktif, dia akan menghidupkan timer 8, dan ketika timer 8 ini aktif, dia akan memutus semua rangkaian yang ada di sini. Kita lihat coba ya, kita review. Kita tekan start ya. Kita belum simulasi, start simulasi. Kita close. Nah, kita berikan dia 1. Nah, ini kan itu nih. Timer 1 itu. Timer 2, 3. Kita tunggu ke timer 4. Nah, timer 4 itu, timer 5 itu. Kita tunggu ke timer 6. 6, 7, dan kita lihat ketika timer 8 aktif dia akan memutus yang ini dan akan mengulangnya kembali. Akan kita lihat sebuah lampu merahnya akan melooping ya. Nah, ini kita lihat ini di sini. Nah, terus kita lihat, nah seperti ini, dan dia akan kembali di awal, hijau kembali di sini. Nah, seperti itu. Mungkin untuk di sini saya membutuhkan ada juga tombol stopnya ya. Kita matikan. Untuk tombol start ini bukan di turn ya, jadi ketika ditekan langsung aktif, dan ketika lepas tombolnya tetap aktif. Jadi bukan aktif terus ya, seperti yang misalnya seperti ini terus. Nah, ini aktif terus. Jadi tombol itu cuma ditekan sekali dan dilepas sekali akan mati. Kecuali di turn ya. Kalau di turn menahan maka akan aktif terus. Nah, untuk tombol stop ini adalah untuk menyetop dia. Maka akan stop semua. Sama ya seperti tombol stop juga, bukan di turn. Nah, ketika pengen di start lagi, saya start lagi seperti itu. Nah, dan ulangnya lagi. Mungkin cukup sekian dari pembuatan program saya dari tugas 2 ini, pembuatan program lalu lintas persimpangan ya. Mungkin apabila ada kesalahan dalam pemrograman saya atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.